Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aza Ananda dengan NIM 113085052000150. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari STKIP Singkawang, yaitu jurusan Prodi PGSD. Yang mana di video kali ini saya akan memaparkan materi secara singkat mengenai proses belajar anak usia sekolah dasar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kapita Selekta SD. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama belajar dan pertumbuhan, perkembangan dan kematangan, yang kedua yaitu belajar dan menghafal, yang ketiga yaitu belajar dan latihan, yang keempat yaitu belajar dan studi, yang kelima yaitu belajar dan berpikir, dan yang terakhir yaitu proses belajar serta aktivitas yang akan dilakukan. Nah, silahkan simak video berikut ini. Perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan dan kematangan itu akan terjadi dengan sendirinya karena adanya dorongan dari dalam secara naluriah. Nah, proses belajar akan berlangsung secara efektif apabila ada persesuaian dengan proses pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Sebaliknya, proses pertumbuhan dan perkembangan itu akan berlangsung dengan baik apabila disertai dengan belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu belajar dan menghafal. Nah, antara belajar dan menghafal ini saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Belajar itu mempunyai pengertian yang lebih luas daripada menghafal. Nah, dalam menghafal itu perubahan tingkah lakunya hanya terbatas dalam penyimpanan dan pengeluaran informasi dalam kesadaran atau otak. Nah, sedangkan dalam belajar itu perubahan tingkah lakunya itu mencakup secara keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu belajar dan latihan. Nah, belajar ini mempunyai keterkaitan dengan latihan meskipun tidak identik. Nah, dalam belajar dan latihan itu akan terjadi perubahan tingkah laku. Adapun aspek tingkah laku yang berubah karena latihannya itu adanya perubahan dalam bentuk skill atau keterampilan, serta kalau belajar itu akan lebih berhasil apabila disertai dengan latihan-latihan yang teratur dan secara terarah. Yang keempat yaitu belajar dan studi. Dalam aktivitas studi, perubahan tingkah laku yang terjadi adalah aspek pengetahuan atau knowledge dan pemahaman atau understanding. Nah, aktivitas studi ini merupakan bagian dari segala aktivitas belajar secara keseluruhan. Nah, aktivitas studi ini merupakan dasar dalam aktivitas belajar secara keseluruhan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelima, belajar dan berpikir. Nah, berpikir ini merupakan suatu proses kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi. Nah, dalam berpikir itu individu akan menggunakan berbagai informasi yang dimilikinya untuk memecahkan suatu masalah yang mereka hadapi. Nah, untuk dapat berpikir secara efektif, seseorang itu harus menguasai sejumlah informasi, yaitu berupa fakta, konsep, generalisasi, serta prinsip dan teori. Nah, untuk dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses belajar. Proses belajar ialah proses individu mengubah tingkah lakunya dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Hal ini mengandung arti bahwa individu itu akan melakukan kegiatan belajar apabila ia menghadapi situasi kebutuhan. Pada dasarnya, tidak semua kebutuhan itu mengharuskan individu untuk belajar. Ada kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan refleks atau insting atau naluri. Nah, misalnya bayi yang menangis karena perutnya lapar. Selanjutnya yaitu secara keseluruhan, proses pembelajaran itu akan merupakan suatu rangkaian aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu individu itu merasakan adanya kebutuhan dan melihat tujuan yang ingin dicapainya. Yang kedua yaitu adanya kesiapan individu untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu adanya pemahaman situasi. Yang keempat menafsirkan situasi. Yang kelima yaitu tindak balas. Yang keenam yaitu akibat atau hasil dari belajar, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu akibat atau hasil. Sekian pemaparan secara singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.